Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat menunaikan salat subuh secara berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan mentadaburi ayat-ayatnya dan mengkaji hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hanya kepadanya lah kita berharap ridha-Nya agar kita dan keluarga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala ahlul Quran dan ahlul jannah. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad bin Abdullah beserta keluarganya, para sahabatnya serta pengikutnya yang senantiasa menegakkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga akhir kiamat kelak. Mari sama-sama kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pagi ini kita masih di surat As-Saff ayat 7 ya. Surat 61 ayat 7. Sudah ketemu surat As-Saff? A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Wa man adlamu mimman iftara 'ala Allahi al-kadhiba wa huwa yud'a ila al-islam. Wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan dusta terhadap Allah sedang dia diajak kepada agama Islam dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Ini penjelasan tentang orang-orang yang paling zalim. Jadi orang yang paling zalim itu adalah orang yang dusta terhadap Allah dan Rasulnya. Ada juga orang zalim juga ya, kalau dia waktunya tidur dia nggak tidur, dia zalim pada dirinya sendiri, ya kan? Menyakiti orang lain, dia zalim terhadap orang lain, itu zalim. Tapi zalim yang paling dahsyat adalah dia dusta terhadap Allah dan Rasulnya. Kira-kira kita berdusta nggak sama Allah dan Rasulnya? Kalau kita mah nggak, orang aja yang dusta, betul nggak? Bagaimana kamu orang itu dusta? Kira-kira contohnya bagaimana dia dusta? Orang itu dusta terhadap Allah dan Rasulnya, contohnya gimana? Nggak tahu ya? Ngasih contoh tuh nggak tahu ya? Contoh gini nih, kalau dia sholat dia bilang gini, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Gitu nggak kalau sholat? Iya. Pakai nggak gitu? Pakai. Gitu kan? Apa artinya itu? Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Dia bersaksi, dia berjanji bahwa nggak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Tapi dia suka nyembah yang lain nggak? Hah? Bakar kemenyan malam Jumat, ya. Sholat dia, datang ke kuburan-kuburan, minta di situ, betul nggak? Minta mbah, minta saya mau kredit motor gitu ya kan? Gitu. Kemudian aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Tapi dia sholat nggak mau ngikuti sunnah-sunnahnya, bahkan melecehkan sunnah-sunnahnya. Itu kan cuma sunnah katanya. Ya Allah, pelecehan itu terhadap Nabi. Jadi dia berdusta terhadap Allah dan Rasulnya. Dia adalah orang yang paling zalim ya. Dia adalah orang yang
paling zalim. Tidak ada orang yang paling zalim daripada orang yang berdusta kepada Allah dan menjadikannya tandingan atau sekutu. Jadi orang yang syirik terhadap Allah adalah orang yang paling zalim. Orang musyrik itu orang yang paling zalim. Salat dia. Gitu. Datang tuh. Orang datang juga ke saya, Ustaz, kasih amalan saya untuk dagangnya laku, katanya. Dagangnya laris. Saya jawabnya gampang, kalau itu amalannya bisa, dagangnya laris, mendingan saya yang dagang, bukan lu yang dagang, gitu kan? Mendingan kita yang dagang, gitu, laris, kaya kita, gitu kan? Nggak ada amalan-amalan begitu, aneh-aneh aja tuh orang datang ya kan? Minta amalan itu. Kalau mau dagang kue laku itu caranya Ustadz itu amalannya bagus ya, Ustadz Jainal itu ya kan, itu bentar lagi jadi pengusaha kue, dia punya pabrik dia, amin. Jadi tidak ada orang yang paling zalim daripada orang yang berdusta kepada Allah dan menjadikannya tandingan atau sekutu, sedangkan dia sendiri diajak untuk mentauhidkan Allah. Jadi Allah itulah satu-satunya zat yang berhak disembah. Jadi tauhid kepada Allah dan mengikhlaskan amalan untuknya. Ikhlas, orang ikhlas itu nggak terpaksa. Jadi kalau kita mau sholat udah siap-siap waktu sholat, mau ngaji udah siap-siap waktu mau ngaji, gitu. Ikhlas. Mau umrah udah siapin duitnya, ya kan? Ini nggak ikhlas, ya kan? Gitu. Mau haji disiapin duitnya, gitu. Ikhlas. Jadi orang yang paling zalim adalah yang mengadakan dusta terhadap Allah sedang dia diajak kepada agama Islam, agama tauhid, agamanya para nabi. Sejak dari zaman Nabi Adam sampai seluruh nabi, 124.000 nabi beragama Islam, agamanya Islam ya. Dan kalau dia sudah berdusta terhadap Allah dan Rasulnya, maka Allah berfirman, wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Jadi Allah nggak akan berikan petunjuk bahwa Al-Quran ini adalah petunjuk. Petunjuk siapa? Yang pertama Allah berfirman hudal lil muttaqin. Betul nggak? Ayatnya gitu nggak? Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Itu kitab tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk buat orang-orang yang bertakwa. Ada lagi hudal linnas, petunjuk buat manusia. Jadi kalau kamu sebagai manusia, maka petunjuknya nggak ada lagi. Petunjuknya nggak ada lagi. Di muka bumi cuma satu petunjuknya, yaitu Al-Quran. Gitu. Al-Quran diturunkan oleh Allah 23 tahun melalui malaikat Jibril. Bayangkan tuh. Tapi Nabi Musa nerimanya cuma 40 hari. Sempurna Taurat itu cuma 40 hari. Tapi Rasulullah menerimanya melalui malaikat Jibril 23 tahun. Jadi kalau belajar baru setahun Al-Quran itu ya belum apa-apa. Rasul saja menerimanya 23 tahun. Jadi kita belajarnya terus. Jadi Allah enggak memberikan petunjuk bagi orang yang zalimnya. Ayat selanjutnya yang ke-8 itu ya. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka hendak memadamkan cahaya agama Allah dengan mulut, ucapan-ucapan mereka, dan Allah tetap menyempurnakan cahayanya meskipun orang-orang kafir benci. Jadi kalau orang kafir itu sama aja dia mau matiin matahari dengan mulutnya gitu. Itu orang apa namanya? Pelongo ya, gitu ya kan, orang pelongo. Jadi kalau orang sudah belajar Quran mau dihasut sekalipun dia sama dengan matahari. Niup matahari lagi bersinar nih, dia tiup biar padam gitu.
Itu namanya orang apa? Pelongo. Orang pelongo. Gitu ya. Jadi mereka hendak memadamkan cahaya Allah, memadamkan Al-Quran, gak bisa. Jadi sekalipun dibubarin tuh pengajiannya, kalau ngaji Quran sampai ubun-ubun pecah nggak bakal bubar. Bubar di sini, nongol di sana. Bubar di sana, nongol di sana. Ada pepatah, mati satu, tumbuh 1000. Begitulah Al-Quran. Yang tadinya belajarnya 1 orang, lama-lama 2 orang, 3 orang, dibubarin tambah banyak. Ya lu kamu niup matahari, oon itu namanya ya, gitu, oon. Jadi, mereka hendak memadamkan cahaya Allah. Apa itu cahaya Allah? Al-Quran. Al-Quran ini cahaya. Dengan mulut ucapan-ucapan mereka dihasut orang. Jangan ngaji, jangan ngaji. Belajar Quran sesat. Kalau belajar Qurannya saja sesat, maka orang yang paling lebih sesat lagi orang yang nggak belajar Quran. Nah, kalau orang belajar Quran aja dibilangin sesat, apalagi nggak belajar Quran, lebih sesat lagi. Gitu. Dan Allah tetap menyempurnakan cahayanya, sempurna cahayanya, ya, disempurnakan oleh Allah, ya. Bahwa meskipun orang-orang kafir benci, jadi setiap orang kafir itu benci. Orang kafir itu adalah orang yang berpaling dari ajaran Allah dan Rasulnya, gitu. Ketika Abu Jahal percaya sama Allah tapi nggak percaya sama Nabi, disebut kafir. Jadi berpaling dari sunnah-sunnahnya, oh celaka kau. Itu ya. Itu di surat At-Taubah ayat 33, coba lihat. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Dialah yang telah mengutus rasulnya yang bernama Muhammad bin Abdullah dengan petunjuk Al-Qur'an, dibekali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Al-Qur'an. Gitu. Untuk memberikan petunjuk kepada umatnya. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taraktu fikum amrayni, fa in tamassaktum bihima lan tadilu abadan. Kitabullah wa sunnati." Aku tinggalkan, aku wariskan 2. Jika kau berpegang kepada keduanya, maka kau tidak akan tersesat selama-lamanya. Jadi kalau orang nggak tersesat ya orang bener gitu kan. Jadi jangan dibilangin orang belajar Quran sesat, salah. Anda yang sesat, yang nggak belajar Quran. Gitu. Karena Nabi sudah bilang tuh, tidak akan tersesat, ya, karena dia mewarisi Al-Quran. Gitu. Dialah yang telah mengutus Rasulnya dengan petunjuk Al-Quran dan agama yang benar untuk diunggulkan atas segala agama. Jadi Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi dari Islam. Jadi nggak usah khawatir. Kamu berjuang di Islam atau tidak, Islam nggak bakal runtuh sampai kiamat. Nggak ngaruh. Kamu nggak berjuang gitu terhadap Islam, tetap Islam itu tinggi. Jadi ruginya orang nggak ikut berjuang di dalam Islam. Kenapa? Karena dipastikan tinggi terus. Gitu. Kamu berjuang, kamu ngaji, kamu sholat, Islam nggak bakal runtuh, nggak, sampai hari kiamat. Gitu. Jadi rugi orang yang nggak ikut berjuang di dalam Islam. Gitu ya. Dialah yang telah mengutus Rasulnya dengan petunjuk Al-Quran dan agama yang benar untuk diunggulkan atas segala agama, walaupun orang-orang musyrik tidak menyukainya. Dan yang di surat As-Saff ayat 9, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Gitu ya. Gitu. Sama ya? Sama. Jadi diulang-ulang gitu ya. Bahwa Allah menurunkan agamanya dengan petunjuk Al-Quran selalu diulang-ulang. Ayatnya diulang-ulang. Supaya apa sih? Paham. Supaya ingat dan dia paham. Gitu. Ini masih di satu surat, di lain surat Allah ulang, di lain surat. Bahkan ada yang di satu surat Allah ulang-ulang. Di surat Ar-Rahman itu diulang-ulang.
Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Diulang-ulang berapa kali? 23. Hah? 21. Yang benar berapa? 31 kali diulang-ulang dalam satu surat. Gitu. Iya kan? Diulang. Di dalam surat Al-Qamar juga diulang-ulang. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Gitu kan? Iya enggak? Ya, 4 kali. 4 kali Allah ulang. Iya. Coba lihat dulu di surat Al-Qamar. Surat 54 itu ya. Surat 54 surat Al-Qamar ayatnya 17, 22, 32, 40. Ini wajibnya kita menghafal Al-Qur'an. Ini perintahnya ini, ya. Perintahnya. Sudah ketemu? Coba apa artinya itu? Apa Ustaz artinya itu? Jadi dari awal dong artinya, jangan. Iya, dan sungguh kata Allah bersumpah telah kami mudahkan Al-Quran. Berarti Al-Quran itu mudah untuk diapain? Dihafal. Itu perintah, didzikri, diingat, dihafal. Maka pertanyaannya, adakah orang yang mau menghafal? Adakah orang yang mau mengambil pelajaran dari Al-Quran? Jawabannya cuma 2, yes or no, iya atau tidak. Kalau kita ngapal, nggak hafal-hafal, tanya sama dirinya sendiri, jangan sama ustaz. Dosanya banyak enggak? Maka Banyak. Quran itu nggak bisa dihafal sama orang yang banyak dosa. Apalagi dosanya iri, dengki, hasud. Makanya dia kalau jadi imam udah nggak ada lagi ad-duha, wad-duha, wal-lail. Udah sampai kiamat dia tuh nggak bakal berubah-ubah, nggak bakal berubah. Sama alam nasr udah nggak ada lagi. Kenapa? Dosa terlalu banyak. Kamu coba tes gitu, ngapal jangan satu kaca, satu ayat. Satu hari hafal jangan, udah bagus itu. Satu ayat saja, satu hari hafal bagus. Dosamu mungkin udah berkurang. Berarti dalam 1 tahun 360 ayat. Berarti 1 tahun bisa ngapal nggak surat Al-Baqarah? Bisa. Mestinya bisa. Mestinya bisa. Tapi dosanya terlalu banyak sampai meninggalnya nggak hafal-hafal dia. Sampai meninggal. Kebayang nggak? Sampai meninggal. Kau surat Al-Fatihah hafal? Hafal. Al-Fatihah hafal, betul nggak? Surat pertama, Coba surat yang kedua hafal. Ini yang pertama hafal, yang kedua nggak hafal dia. Tapi yang lebih kerennya dia hafal yang ke 114. Anas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Aman dia. Aman. Pertama hafal, akhir hafal. Yang tengah-tengah pokoknya ingat-ingat semua. Pokoknya dari akhir ke awal. Yang penting akhir dengan awal. Gitu. Keren lah pokoknya ya. Ya. Makanya kita berdoa sama Allah ya, berdoa terus, banyak-banyak berdoa ya, supaya diampuni dosa-dosanya. Maka Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu doanya Nabi Adam ya, ditiru sama kita ya. Itu tercantum di dalam Al-Quran. Siapa yang tahu di surat apa itu? Surat Al-A'raf ayat berapa itu? Hah? Coba lihat surat ke-7. Banyak doa gitu supaya diampuni dosanya. Orang yang diampuni dosanya itu ringan segala-galanya, ringan menghafalnya, ringan hidupnya, ya kan? Kalau udah diampuni dia termasuk orang yang beriman nggak? Orang beriman, orang yang bertakwa nggak? Allah janji itu, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Sebelah kanan ya, sebelah kanan paling atas. Nah itu dia. Dibaca itu, apa artinya itu? Ya Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri
jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang yang merugi, orang-orang merugi. Nabi Adam itu dolimnya cuma 1 kali doang. Sekali doang dolimnya. Kita itu dolimnya banyak nggak? Banyak. Waduh, ini enggak doa. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana. Puasa kau? Enggak. Lu kenapa minta dikabulkan puasanya? Wa qiyamana. Tahajud kau? Enggak. Minta yang enggak dikerjain gitu loh. Minta tuh yang sudah dikerjain, minta ampun dosa ya. Rabbana dalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kalau kamu nanti tawaf di Ka'bah, doa begitu aja, pulangnya dijamin kamu. Pulangnya dijamin. Ngapal Quran gampang, ya. Maka kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang digolongkan orang-orang yang bertakwa kepada Allah, ya. Orang-orang yang beramal soleh, ya. Orang-orang yang dimudahkan hidupnya di dunia dan akhirat. Sebagaimana firman-Nya kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, ya. Dan Allah masukkan kita dan keluarga kita ke dalam surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.